Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayiman yusira ba'san syadida. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil. Amma ba'd. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala fi Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana khuliqa halu'a Isa masahu syarru jazua wa isa masahu khairu manuna illa musallin alladzina hum an salatihim da'im. Ila akhir ayat. Alhamdulillah, bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita memanjatkan puji serta syukur kehadirat Ilahi Rabbi, Tuhan yang senantiasa melimpahkan rahmat dan taufik-Nya kepada kita semua, sehingga pada malam ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan dan melaksanakan yakni sebagai kewajiban kita, yaitu baru-baru kita sudah melakukan dan melaksanakan sholat isya disertai dengan jamaah, dan begitu pula menyusul yaitu sholat tarawih disertai pula dengan berjamaah insyaallah. Kemudian pada malam ini baiklah saya mencoba mengambil dalam satu tema atau judul, yaitu manusia dilahirkan di atas dunia ini mempunyai etika dan akhlakul karimah, karakter yang baik, terutama pada bulan suci Ramadan ini. Bulan suci Ramadan ini tentu biasa kita sudah dengarkan dan juga biasa kita melihat di televisi kita masing-masing. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada kita semua. Dia mengatakan, "Man fariha bi dukhuli syahri Ramadan, haramallahu jazaahu bin." Artinya, barang siapa manusia, baik laki-laki ataupun perempuan, sangat-sangat gembira untuk menyebutnya datangnya bulan suci Ramadan, mulai dari awal bulan suci Ramadan hingga akhir bulan suci Ramadan ini nanti insyaallah haramallahu jazaahu biran. Kalau dia sudah terpanggil oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, niscaya Allah akan mengharamkan, yaitu tubuhnya menyentuh dengan api neraka. Saya ulangi lagi kembali, nigi tahu si mata mantungan papole nenia laksanakan hiasin undaman dengan kada pelan, dengan kada bosi-bosi, dia menuntut karena rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, yaitu diharamkan tubuhnya menyentuh dengan api neraka. Kemudian, kenapa bulan suci Ramadan ini dinamakan sebagai syukur? Pungkawana ia menenda bulan ini dalam satu tahun 12 bulan. Nah ini dia dekaga cobi cokanja inataru kalaka alayan bulan. Inaru biasanya sebagai syukur, akan tetapi sudah dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa-siapa yang melakukan, siapa-siapa yang mempunyai hati yang baik, hati yang tulus melakukan dan melaksanakan, yaitu namanya bulan suci Ramadan, angkai puasa, angkai masa upaya. Nah dika dengan kata sendiri yang membawa Rio si mata-mata jangan mengatakan. Kemudian ya Yohanes, hai manusia, tubuh yang wajib bertobatlah kepada Allah
dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita sudah mengetahui semua bahwa tidak ada manusia hidup di atas dunia ini hidup selama-lamanya. Tidak ada juga manusia hidup di atas dunia ini dalam keadaan suci dan bersih. Akan tetapi wa huwa ya'udu ila Allah, akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, wa badiru bil amali sholihan. Coba-cobalah perluankanlah dirimu untuk, yaitu mengerjakan betapa banyaknya amal-amal kebaikan sesuai dengan norma-norma agama kita. Insya Allah kalau kita sudah melakukan dan melaksanakan seperti itu, insya Allah kita bisa hidup di atas dunia ini, selamat di dunia lebih di akhirat. Kemudian, kenapa bulan suci Ramadan ini menurut pendapat para ulama mengatakan bahwa bulan suci Ramadan ini malam-malam ganti yerotur yorota nak dojangi bulan Ramadan pada malam-malam ganti. Dia menunggu Lailatul Qadar khairun min alfi syahrin, masyarakat bidaya si sebuah orang mendapatkan seperti itu. Akan tetapi mudah-mudahan kita semua yang ada di dalam tempat Nurul Mubarakah ini, kita selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mu'awwasa kina karena Allah Ta'ala, menahan lapar dan dahaga itu tak lain dan tak bukan karena hanyalah kita menuntut ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pamasina mengatakan. Kemudian wa badiru bil amali sholihan wasilu bainakum wa baina rabbikum. Perbaikilah hubungan kamu kalian kepada sesama manusia, lebih-lebih hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bangun pada tengah malam, seperdua malam, sepertiga malam, kita melakukan dan melaksanakan namanya sholat tahajud, sholat taubat, sholat taubat yang betul-betul, yaitu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengatakan di dalam Al-Quranul Karim, asa ayyaba'asa rabbuka maqaman mahmuda. Bagi orang yang selalu didampingi oleh Allah, mempunyai karakter yang baik, yaitu dia melakukan dan melaksanakan namanya sholat pada saat itu, yaitu yang dicintai oleh seluruh manusia, lebih-lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita bangun pada tengah malam, kita mengambil air wudhu, kemudian kita duduk dengan tumanina, bertawakal, bertafakkur, menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia tutur yorota narik kota di bola apa Cina Allah Ta'ala rilalanna masih dia semua pembicaraan keduniaan itu akan dihentikan. Akan tetap yang diperbanyak yaitu kalimat-kalimat la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Betul naifua itu iloko dan niat tuan itu boleh usaha kita di bawah dia yang itu itu boleh zaman mengatakan. Kemudian yang ketiga, wa aksirus sadaqah, berbanyaklah sedekahmu walaupun kelihatan atau tidak kelihatan, walaupun sedikit banyaknya, yang penting kita ikhlas. Yang dimaksud dengan ikhlas, ayyu'mala lillahi wahdahu li'intisali bidiyama bihaqi ubudiyatihi. Napogau isi dewi kau, dia mengerjakan dalam suatu bentuk pekerjaan, akan tetapi tidak ada diharapkan kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bidiyama bihaqi ubudiyatihi, napak gede napak ketemu yang kesengnya sempadan nah digagal nak katai sangat dina di bawah dia dan itu elo boleh mana. Jadi kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih diberikan kesehatan. Ta'aruf ilallahi firrahai ya'arifuka Allahu bisiddah, artinya hai manusia ingatlah Allah pada waktu kamu diberikan kesehatan dan kesempatan, niscaya pun juga Allah mengingatkan pada waktu kamu diuji coba oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya kita sudah tahu semua bahwa innallaha la yanzuru ila suwarikum
wala ila ajsamikum walakin yanzur ila qulubikum wa amalikum. Memang Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat tidak akan memandang kepada bentuk siapa-siapa. Allah tidak akan memandang kepada ketampanan saudara, kecantikan saudara, akan tetapi sesungguhnya Allah Dia melihat umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa-siapa yang baik-baik hatinya terhadap sesamanya manusia, etikanya bagus, karakternya bagus, yaitu dan juga siapa-siapa umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam banyak-banyak amal-amal kebajikannya, itulah yang menjadi umat Nabi yang terhormat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kaum muslimin sidang jamaah akan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan apa yang saya bicarakan pada malam ini mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua, supaya ini yang kebiri dalam rumah yang daripada si pada hari renung si oliman bali bola untuk tentu irios mata marajana Allah, kita bisa hidup di atas dunia ini selamat di dunia, lebih-lebih di akhirat nanti insyaallah. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.